Mas, Kapan? saya bisa tebak pekerjaan Mas apa? Apa? Berhubungan sama properti atau perbankan? Enggak. PNS atau otomotif? Bisa jadi. Dealer mobil? Iya. Prestasi paling wow lu apa? Pernah jualan di atas 100. Mobil apa tuh, Mas? Mau tahu? Hah? Banget. Hah. Kita masuk. Oke. Ya. Yes, ini adalah Denza D9, mobil yang dijual sama Mas Rian yang tadi gue ngobrol di depan ya. Jadi, asal teman-teman tahu ya, di tahun 2025 Denza D9 ini penjualannya mencapai sekitar 7.400-an. Gila, gede banget kan? Jadi wajar banget kalau Mas Rian menjual sekitar 150-an, berarti kalau sebulan kurang lebih sekitar 13 unit ya. Gue tadi sempat ngobrol juga sama Mas Rian ya, off the record ya, gue tadi ngobrol kan. Mas, itu rata-rata yang beli mobil ini tuh siapa? Apakah dia sudah punya MPV premium sebelah, ya gue sebut aja deh Alphard atau Velfare, udah rata-rata sudah punya, atau dia banyak yang mau ganti, ada yang nambah aja gitu loh. Baterainya sekitar 103 kWh, range-nya bisa jalan sekitar 600 untuk itu NEDC ya. Kalau WLTP sekitar 520 menurut gue ya udah cukup. Gampangnya kalau teman-teman melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang lah ya, itu mungkin harus ngecas sekali. Jadi kalau selain alasan dari range-nya yang cukup panjang, menurut saya adalah desain ini juga cukup oke nih teman-teman. Bisa lihat dari depan saya ini ya, tampilan grillnya, lampu-lampunya sudah LED, jadi mengesankan kesan apa elegan dan premium. Dan tentunya fitur safety juga nggak perlu diragukan lagi, ada fitur safety sense dan juga sudah ada kamera. Udah pasti kameranya 540 ya. Dan udah ngomongin desain, kita ngomongin dimensi ya. Salah satu kunci kelegaan kabinnya adalah dimensi panjangnya sekitar 5,2 dan dengan wheelbase sekitar 3,1. Dia mampu bikin kabin terasa lega, apalagi jok tengahnya tuh captain seat yang buat duduk tuh semakin bikin nyaman. Nah, kalau orang-orang sudah pada punya Alphard, itu kan pengennya punya mobil tambahan atau mobil pengganti ya minimal mirip-mirip lah ya dengan seperti itu. Velgnya juga kelihatan mewah banget ya tuh. Premium banget, profil ban dipakai 235 60 ring 18, tentunya cakram depan belakang. Nggak perlu dipertanyakan lagi ya, kayak misalkan TPMS ada apa nggak, pasti ada. Ngomongin charging, jadi Denza D9 ini mampu support fast charging hingga 166 kW gitu kan. Pengisian 10 menit itu bisa jalan sekitar 150 km tuh. Jadi cukup praktis kan. Tampak samping mobilnya juga kelihatan mewah ya. Jadi sudah bukan pakai chrome yang bling-bling tapi satin chrome seperti ini. Terus tampilan tampak belakangnya ini sekelas mirip banget loh sama duo kembar itu. Ada emblem Denza, ada kamera juga dan tentunya sudah electric power back door ya. Tuh. Nih buat gambaran teman-teman, dikasih kopernya juga cukup sedang, ini koper kecil sama ini tas golf ada 2, cukup muat dan bisa ditutup rata juga. Standar aman ya, kalau misalkan ditutup nih, kita tutup ya teman-teman. Ada orang, tenang aja, nggak bakal kejepit, ini safety banget. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Rian, Denza Associate dari Denza Harmony Kelapa Gading. Denza Harmony Kelapa Gading bukan cuma showroom, tapi kita ada service, spare part, dan juga body repair. Untuk Bapak Ibu yang sedang cari mobil listrik, ini saat yang tepat karena di Denza Harmony Kelapa Gading sedang ada promo menarik. Saat ini kita ada promo untuk bunga 0% dengan tenor 1 tahun, kemudian ada skema 50-50 di mana 50% di awal dan pembayarannya 50% lagi setelah bulan ke-11. Selain itu, untuk bulan ini kita ada program cashback sebesar 15 juta, ditambah promo lainnya juga. Untuk setiap pembelian Denza D9, kita sudah meliputi garansi untuk baterainya 8 tahun atau 160.000 km, kemudian untuk garansi kendaraannya di 6 tahun juga atau 150.000 km, kemudian free service sampai dengan 6 tahun juga. Untuk informasi promo, booking test drive, serta simulasi kredit, Bapak Ibu bisa hubungi saya dengan Rian di Denza Associate Harmony Kelapa Gading di 0811 6808 555. Terima kasih. Masuk ke kabin, kemewahannya langsung berasa teman-teman ya. Sebenarnya kata Mas Rian, tadi gue ngobrol itu ada 2 warna. Warna ini coklat kayak gini sama warna beige. Beige-nya tuh kayak gini. Cuman kebanyakan yang di stok tuh kebanyakan warna kayak gini. Tapi nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mas Rian aja, stoknya ada kayak gimana. Sudah support fast charging juga, wireless fast charging. Terus buat duduk tentunya sudah elektrikan, ini sudah semua. Setir tentunya sudah tilt teleskopik, cuma memang dia masih manual gitu ya. Di sini tentunya banyak bahan safta-safta segini.
Terus di sini ada kayak tempat kacamata, perlamban sudah LED semua. Dan menariknya ya, meskipun mobil ini canggih, tapi dia tidak menghilangkan semua tombol fisik ya. Di setir masih ada tombol fisik juga. Ini tombol fisik juga gini. Terus di sini kayak ada drive mode juga yang cukup tata letaknya cukup ergonomis ya. Even ya sebenarnya kalau orang pakai mobil ini kan menurut gue kan cocoknya pakai driver ya sebenarnya. Tapi kalau kalian misalkan nyetir sendiri juga cukup apa ya, cukup visibilitasnya cukup oke gitu loh. Di sini pilar A-nya memang gede banget, tapi ada kaca kecil yang cukup ngebantu karena kaca spionnya dibikin mundur seperti ini. Dan berasa makin kelihatan mewah tuh dari sini tuh nyambung, termasuk di sini speakernya tentunya sudah din audio. Kita tes speaker dulu ya, din audionya sebagus apa. Dia yang gue suka, dia ada tombol mute-nya. Begitu ditekan dia langsung mute, dan speakernya menurut gue cukup bagus. Bagus gak Dan? Bagus ya, kabinnya juga cukup kedap. Itu di luar lagi ada orang transaksi mau beli Denza D9 ini dari tadi bolak-balik, tapi memang apa ya, banyak banget yang lagi lihat mobil kayak gini. Jadi di sela-sela gue sisipin gitu ya untuk review. Dan ini speakernya tadi cukup oke. Head unit sih banyak banget ya teman-teman ya. Ini banyak banget ya. Ini cukup responsif. Ada maps built-in, terus pengaturan mobil di sini. Ini untuk sunroof sama kre. Terus settingannya ini banyak banget teman-teman. Ini kayak nggak bakal bisa gue bahas satu-satu, tapi kurang lebih fiturnya nanti gue tampilin di layar aja. Jadi ada ADAS yang lengkap banget tuh ya. ADAS-nya tuh ada mengemudi, bantuan keamanan. Ini pakai bahasa Indonesia agak bingung ya. Door open warning, kontrol high beam cerdas tuh kan, bingung kan? Blind spot, ada kontrol jalan menurun atau hill descent control ya. Terus ada stability control juga gitu. Banyak banget teman-teman. Bantuan parkir juga ada nih, banyak banget. Energi kalian bisa atur remnya biar nggak terlalu kayak ngagetin, bisa kalian pilih standar atau tinggi. Mode tampilan jangkauan bisa standar atau dinamis. Kendaraan ini banyak banget teman-teman ya, banyak banget. Terus saya mau kasih lihat aja untuk kamera mundurnya tuh sebagus apa. Kamera monitornya itu seperti apa tuh, sebening apa bening. Ini salah satu kelebihan mobil-mobil Cina itu adalah kabinnya itu lega-lega dan kameranya bening-bening, teknologi canggih-canggih tuh tampilannya tuh kayak gini tuh, jadi kayak seolah-olah transparan gitu kan, menarik kan. Nih ya buat cewek-cewek yang kalau misalkan pakai kebaya atau pakai gaun bisa pegangan sini tuh kayak gini ya, masuknya kayak gitu. Terus tutupnya bisa dari sini atau dari sini nih. Kalau teman-teman manja bisa suruh buka tutup nih, contoh. Nggak bisa guys ternyata di sini. Bisa dari sini. Lupa gue. Bisa dari sini, kalian nggak pencet dari sini. Bahkan ini tuh jadi kayak remote sakti teman-teman. Gue mau kasih lihat dulu nih sebelum kita ngomongin ya. Tempat duduknya kalian bisa atur. Misalkan ya, pencet dan tahan. Bener-bener bisa diatur dari sini semua. Pengaturan sini, kakinya, footstepnya. Terus contoh sebelah sini juga nih, kita bisa atur nih tuh. Pencet dan tahan aja tuh. Lumbar supportnya. Tuh, yang sebelah sini tuh bisa diatur dari sini, ya kan? Bisa mijet juga, cuman dia nggak ada berapa step dia bisa pijet. Terus juga ada ventilasi juga, cuman angin doang. Terus yang paling menarik teman-teman, ini menurut gue yang paling kayak deal breakernya atau yang bikin orang beli gitu. Lemari es teman-teman. Kita kasih lihat ya, kita buka dulu lemari esnya. Bisa dibuka loh, tuh. Bisa dibuka. Mau makan gimana? Bisa dari sini. Mau makan atau minum tuh. Mau makan atau minum ya kan. Dan ini tuh bisa muat berapa tuh? 6 botol. Banyak deh, banyak. Terus dia itu lemari es, bukan sekedar lemari es doang. Kalian bisa atur ya, misalkan ya. Kalau penyimpanan segar itu bisa suhunya 8 derajat sampai 10 derajat. Kalau pendinginan itu sampai minus 6 derajat sampai 6 derajat. Minus 6 sampai 6 ya. Pemanasan itu dari 35 derajat sampai 50 derajat. Selain ada kursi pijatnya, ada ventilasi dinginnya juga. Dia ada gravitasi 0 ketika kita pencet. Jadi mungkin kalian bisa power napping atau istirahat sebentar kayak gini. Jadi misalkan ngadem AC tetap nyala dan segala macam. Kalian nggak perlu takut keracunan gas CO dan posisinya nyaman banget. Kalau mau dibalikin tinggal pencet gini aja. Menarik kan? Sekarang gue mau coba duduk baris ketiga ya, tapi menurut gue ini harus dimajuin ke depan dulu. Oke, ini gue majuin ke depan sedikit aja udah. Dikit, setidaknya baris keduanya nggak kesempitan, ini udah ngepas. Joknya gue majuin dulu, biar teman-teman nanti tahu selapang apa baris ketiganya, semoga kelihatan ya, semoga kelihatan.
Ini gue mentokin sampai full. Terus mentokin dulu, jadi teman-teman biar tahu jarak kakinya tuh selapang apa. Oke, udah cukup ya. Ini tadi gue majuin sedikit yang bagian sebelah kanan. Nih. Tuh. Teman-teman perhatiin kakinya. Tuh. Ini memang agak cukup tegak soalnya tadi di situ ada bagasi-bagasi, ada koper-koper. Ini masih ada sekitar 4 ruas jari, jarak kepala juga cukup oke. Ada blower AC, lampu-lampu juga sudah LED, ada hand grip kiri dan kanan, airbag sampai pilar-pilar. Di sini ada tempat cup holder ada 2, ada port Type C letaknya sini, speaker sampai sebelah sini. Dan kalau teman-teman ngeh di sini headrest ada 3, artinya bisa muat 3 orang. Kalau orangnya segede saya masih bisa muat. Ada Isofix cantolan baby car seat juga. Lapang ya. Jadi wajar dengan wheelbase 3,1 kabinnya selega ini. Wah, enak banget ya mobil ini, ada kursi pijatnya ya. Kita matiin dulu. Jadi kurang lebihnya apa yang bikin mobil ini laris? Pertama, dari dimensi mobil ini gede ya kan. Wheelbase 3,1 tadi teman-teman lihat sendiri kan. Baris pertama, kedua, ketiga lega, bahkan ada tas Golf 2. Ada koper juga 2 gitu kan. Range-nya bisa jalan sekitar 600 km. Support fast charging hingga 166 kW ya kan. Terus otomatis fitur safety juga lengkap banget kan. Mobil ini saat ini ya masih ada VinCode 2025 dijual nggak sampai 1 M, tepatnya sekitar 950 juta. Gak heran Mas Rian di tahun 2025 ngejual sampai 150 lebih ya. Nah teman-teman kalau misalkan ada uang nggak sampai 1 M berani beli mobil ini nggak? Karena kalau kalian pakai mobil EV ini kalian nggak perlu pusing ya. Mewahnya dapat nih, terus bebas ganjil genap. Irit pajak SNK, pajaknya cuma berarti bayar SWD KLL juga. Kalian sedangkan tahu kalau misalnya kalian punya premium mewah, pajaknya udah pasti double digit, mungkin bisa menyentuh 20 atau 30 gitu kali ya. Jadi wajar ya. Atau teman-teman misalkan next ada ide konten apa atau pengen dibuatin konten apa, komen aja dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Next gue bakal bahas itu aja deh. Denza B5 yang kabarnya bakal segera dijual di Indonesia.